Salam sehat dan umur panjang. Tetap jaga jarak dimanapun Anda beraktivitas di luar rumah. Gunakan masker setiap kali Anda berelasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Saat kembali ke rumah, cucilah tangan dengan bersih dan segera rendam dan cuci pakaianmu, kemudian mandilah dengan bersih. Berkumurlah dengan cairan kumur atau menyikat gigi dengan benar dan bersih. Pakaian yang hendak dipakai harus disetrika terlebih dahulu. Demikianlah, salam sehat dan umur panjang. Tuhan memberkati. Baiklah, anak-anak siswa sekalian, kita akan masuk dalam materi pembuatan proposal, di mana kali ini presentasi akan menjelaskan cara untuk membuat proposal dan bagaimana bagian-bagian yang harus dikerjakan. Dalam materi kali ini, kalian nantinya pada akhir materi itu juga akan diberikan tugas untuk membuat proposal. Sehingga nantinya diharapkan siswa mampu untuk membuat proposal itu sendiri. Fungsi dari pembuatan proposal adalah melatih anak didik atau para siswa di masa depan agar mampu membuat proposal-proposal dalam bentuk usaha makanan. Proposal itu bisa digunakan untuk izin usaha ataupun juga bisa dilakukan dengan mendapatkan standar kesehatan, baik di Departemen Kesehatan ataupun di Balai POM. Apabila kita membuka usaha tetap pada lokasi yang tetap, yaitu di mana mendirikan suatu bangunan, baik sewa ataupun milik sendiri ataupun hibah. Dalam hal ini hibah adalah mungkin warisan, tanah warisan dari orang tua atau dari kenalan yang berbaik hati. Tetapi bisa juga nanti di dalam proposal ini digunakan untuk permohonan penggunaan atau penambahan bantuan dana. Nah, sekiranya hal itu ada, tetapi bagaimana melatih peserta didik untuk menggunakan atau membuat proposal ini sedemikian sehingga nantinya bermanfaat guna bagi para siswa itu sendiri. Apa dan bagaimana isinya nanti akan dikembangkan sendiri oleh siswa. Nah, Bapak di sini dalam video presentasi hanya akan memberikan kerangka bagian-bagian umum dari isi proposal itu sendiri. Nah, jadi marilah kita simak materi berikut ini. Kompetensi dasar perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah. Penyusunan proposal atau perencanaan usaha.
Apa yang harus disusun dalam proposal? Yaitu kerangka isi proposal. Di mana kerangka isi proposal itu terdiri atas visi dan misi, tujuan dan manfaat usaha, profil usaha makanan, strategi pasar, analisa SWOT, analisis biaya, proses produksi, teknik pengemasan, dan strategi pemasaran. Gambaran isi dari proposal, yaitu kerangka tadi sudah dibahas. Halaman pertama dibuatkan halaman judul, kemudian halaman berikutnya yaitu pengantar, atau yang disebut dengan kata pengantar, kemudian daftar isi untuk halaman ketiganya, dan halaman utamanya yaitu didahului dengan pendahuluan, berisi tentang latar belakang, visi dan misi, manfaat dan tujuan, kemudian ada sasarannya. Kemudian setelah pendahuluan yaitu profil usaha. Pada profil usaha itu membahas tentang lokasi kedai kah, atau toko kah, atau warung makan kah, atau apa. Kemudian bangunan dan kepemilikannya. Nah, kemudian terakhir yaitu kapasitas dan daya tampung. Maksudnya di sini adalah lokasi kedai itu diberikan gambaran baik secara menggunakan peta buta atau bisa juga menggunakan dari peta Google Map. Jadi screenshot kemudian ditempel ke dokumen proposal yang kalian susun. Kemudian bangunan dan kepemilikan, misalnya ini adalah rumah tempat tinggalmu kah, atau di depan rumah tempat tinggal, halaman, atau bisa juga di ruko yang milik orang tuamu, itu merupakan hibah, atau bisa juga dengan yang lainnya. Ini hanya gambaran saja untuk membuat proposal, tetapi bukan artinya kamu membuka usaha, tidak. Ini bagaimana dilatih untuk membuat proposal itu. Terus kemudian kapasitas dan daya tampung, ya, diperkirakan kapasitas daya tampung berapa. Apakah ini dokumen ini harus asli, Pak, sesuai realita? Seandainya bisa jadi seperti itu lebih baik, tetapi kalau tidak bisa ya hanya memperkirakan atau merencanakan. Kira-kira di sini tempat usaha saya. Nah, jadi bukan berarti kamu disuruh membuka usaha, tidak. Ya, ini profil usaha itu memberikan gambaran saja. Kamu harus memberikan gambaran, belajar untuk memberikan gambaran saja. Kemudian di berikutnya, yaitu pada halaman berikutnya, strategi usaha. Nah, berisi tentang bagaimana usaha itu akan dilakukan, bagaimana caranya, terus kemudian usaha itu menurut gambaranmu itu seperti apa dalam rencana dan rancanganmu seandainya kamu mau berusaha di masa akan datang. Tidak mesti harus sekarang atau besok atau lusa, tidak. Tetapi bisa masa yang akan datang. Kemudian di situ ada analisis SWOT, sudah pernah Bapak bahas tentang analisis SWOT itu bagaimana, yang dari video materi ketiga, itu bisa kalian lihat ya, kedua atau ketiga itu materinya ya. Nah, itu nanti di analisis SWOT itu bisa dikembangkan lagi, nggak mesti harus seperti yang Bapak berikan pada video yang sudah Bapak berikan. Kemudian di situ ada analisis biaya juga seperti itu, mungkin bisa dibuat juga seperti yang Bapak buat, bisa juga dengan caramu ya, tetapi setidaknya harus mengena langkah-langkah prosedurnya, itu harus setidaknya minimal seperti yang Bapak sudah pernah jelaskan. Kita lanjut lagi. Di sini masih dalam gambaran isi dari proposal,
halaman berikutnya, yaitu proses produksi pertama, proses produksi kedua, dan proses produksi ketiga. Maksudnya mulai proses produksinya itu dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengemasan. Setelah proses produksi dari resep sampai dengan jadinya makanan, sampai dengan siap untuk dihidangkan atau siap untuk diantar. Nah, kemudian di situ ada teknik pengemasan. Nah, teknik pengemasannya itu bagaimana membuat kemasan supaya bisa sampai tujuan itu dengan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari usaha Anda. Nah, teknik pengemasan itu otomatis berkaitan dengan kesehatan dan juga kemasan yang menarik. Kemudian yang terakhir adalah strategi pemasaran. Macam-macam strategi pemasaran sudah pernah Bapak bahas mengenai strategi pemasaran. Ada banyak cara strategi pemasaran yang bisa kalian paparkan di situ. Hanya kalian di situ akan membuat proposal, bisa dipilih beberapa atau mungkin semuanya juga boleh. Tapi itu berikan penjelasan-penjelasan tentang strategi itu. Nah, ibaratnya dalam menyusun proposal ini kamu melatih membuat proposal itu. Seandainya saya menjadi seorang wirausahawan pengolah makanan, ya kalian harus bisa menyusun ini semua. Nah, sebab dengan menyusun proposal ini kalian punya gambaran tentang usahamu. Nah, ini seperti kayak dokumen ya usaha yang harus kamu jalankan. Contoh dari proposal, contoh saja ini, gambarannya seperti ini. Misalnya di situ proposalnya itu pengolahan makanan khas daerah Sulawesi Tengah, Kota Palu, yaitu Kaledo, sop tulang sapi. Ya, makanan pendampingnya yaitu ubi, tumbuh milik. Nah, kemudian nanti di proposal itu ada identitas dirimu. Nah, nanti kalau kalian masih kelas berapa, harus ada contoh kelasnya. Kelas berapa kalian, supaya Bapak tahu kalian membuatnya itu kelas berapa. Kelas 12 MIA 1 kah, atau IPS 1 kah, IPS 2, MIA 2, MIA 3. Nah, itu diperlukan di dalam satu penyusunan proposal. Tapi seandainya nanti kalau kamu jadi seorang wirausahawan, otomatis tidak perlu lagi menulis kelas seperti itulah. Seperti contoh ini ya. Nah, wirausaha kedai Kaledo Kaili, ya itu di situ ada nama usahanya. Nah, dengan warnanya yang kontras, orang bisa menghafal, oh 3K kedai Kaledo Kaili, oh 3K itu kedai Kaledo Kaili. Orang mudah mengingatnya. Nah, di situ disertakan alamatnya, nomor kontaknya, kalau ada situs webnya juga perlu dicantumkan, kalau ada kode WA atau Facebooknya juga bisa dicantumkan, termasuk weblog. Nah, kita lanjut lagi. Setelah halaman judul itu ada kata pengantar. Sini visi dan misi. Nanti di dalam visi dari visi misi yaitu apa itu visi, apa itu misi. Ya, ini hanya Bapak berikan gambaran tentang apa itu visi. Visi itu adalah rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian yang harus dicapai. Itu visi. Kira-kira nanti kamu mempunyai usaha itu kayak apa? Nah, misalnya tadi membuka kedai Kaledo Kaili, itu visinya apa? Itu menghidangkan makanan, nantinya orang masyarakat itu bisa
menikmati makananmu itu khas Kaili umpama. Terus ada juga yang dari Dayak, misalnya Wadi, itu bisa diperjualbelikan ya, dengan aroma dan ciri khasnya tersendiri. Otomatis dalam visi misi ini ada kaitannya dengan wisata kuliner. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian nantinya masyarakat bisa menikmatinya itu dengan harga, kemudian rasa yang sesuai. Kemudian apa itu misi? Misi adalah tujuan utama suatu proses atau tahapan. Nah, ini penjelasan dari visi itu sendiri. Nah, dijabarkan poin to poinnya. Ada berapa poin dalam misi tersebut. Ya. Nah, nantinya apa cita-citanya dari visi itu dijabarkan di dalam misi. Misi dapat diartikan sebagai suatu deskripsi atau organisasi yang berada di masyarakat. Deskripsi itu gambarannya tentang visi itu. Nah, kalian bisa menjelaskannya di situ. Ada banyak di Google, kalian bisa melihat contoh-contoh untuk membuat visi dan misi itu sendiri. Silakan nanti dibuat, disusun untuk melatih diri agar bisa membuat proposal itu. Tujuan dan manfaat itu yaitu menjelaskan, kalau tujuan itu menjelaskan atau menjabarkan visi dan misi itu sendiri, sasaran wirausaha yang dimaksud, kemudian gambaran hasil akhir dari usaha, dari awal sampai akhir itu apa tujuannya kan. Kemudian manfaat, menjelaskan dan memaparkan tentang manfaat dari wirausaha makanan yang dijalankan. Yang penting manfaatnya itu bisa meyakinkan konsumen kah, atau mungkin perizinan itu bisa meyakinkan para pemberi izin, rupanya bermanfaat sekali. Maka izin itu bisa keluar. Tapi kalau dalam suatu proposal untuk permohonan dana juga bisa diberikan pinjaman dana dari bank atau dari orang lain kan, atau dari suatu perusahaan, induk perusahaan atau rekanan, ya bisa jadi seperti itu. Nah, tahu manfaatnya apa, pasti mereka akan memberikan itu. Di situ ada profil usaha, di mana dalam profil usaha itu memberi gambaran lokasi usaha. Jadi di profil usaha itu ada dua macam, model usaha dengan lokasi tetap, kemudian ada juga yang tidak tetap. Kemudian untuk memberikan gambaran lokasi itu, yaitu cantumkan peta lokasi baik sebagai peta sketsa ataupun peta dari Google Map. Berikan penjelasan sarana transportasi di daerah lokasi sehubungan dengan wisata. Misalnya ada kerjasama dengan para guide untuk wisatawan supaya lebih diarahkan ke rumah makanmu atau kedaimu atau mungkin warungmu ya, sehingga mereka bisa membeli di tempatmu. Nah, di situ diarahkan ke situ untuk makan siangnya ke tempatmu. Nah, sudah menjadi proyek sehingga ada kerjasama antara guide dengan itu akan mendapatkan biaya atau tambahan bagi guide yang memberikan arahan ke situ, ke tempat lokasimu. Kemudian tanah dan bangunan, menjelaskan kepemilikan tanah dan bangunan. Apakah milik sendiri, sewa, kontrak, hibah, dari warisan orang tua. Kira-kira kamu bisa membuat proposal itu gambaran jauhnya ke depan, masa depanmu itu bagaimana. Kira-kira seperti apa, ya kan?
Nah, ini tidak berarti kamu bilang, oh ini rumah orang tua saya jadi ini. Tidak. Maksudnya itu kalian bisa memberikan suatu wawasan ke depan, cita-citamu itu apa. Ya, sesuai dengan visi misimu. Nantinya saya tidak mau jadi wirausahawan, Pak. Saya mau ini. Tidak perlu begitu. Tetapi ini kan belajar untuk membuat proposal. Bagaimana tanah dan bangunan itu diberikan gambaran. Ambil aja peta map, Google Map, kira-kira di sini. Kemudian memberikan gambaran apakah kepemilikan bangunan tersebut adalah milik sendiri atau warisan atau bagaimana. Kemudian nanti diberikan gambaran tentang kapasitas dan daya tampung. Misalnya rukomu itu bisa hanya 20 pelanggan yang masuk. Nanti ada halaman di depannya, umpama saja. Ya, diberikan gambaran bahwa saya akan membuat kedai seperti ini. Tapi kalau misalnya model usaha dengan lokasi tetap itu seperti ini. Kalau usaha yang tidak tetap, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, tetap sama tadi, cuman model usaha lokasi tidak tetap itu menggunakan kendaraan. Misalnya kamu pakai apa, pickup kah, atau mobil box yang dimodifikasi. Nah, kemudian kalian tinggal pasang tenda di suatu lokasi di mana kalian berada, sifatnya sementara dan tidak permanen, bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi tempatnya tidak sembarangan. Tentunya harus mencari tempat-tempat atau lokasi yang strategis. Nah, kemudian di situ dijelaskan semua memakai kendaraan apa, kepemilikan kendaraan, ya. Entahkah kamu pakai mobil kah atau motor, silakan saja. Apakah pakai Tosa juga bisa saja. Ya, nanti di situ buka tenda. Nah, kapasitas tendanya berapa, daya tampungnya, terus kemudian kamu memberikan suatu daya tarik tempat tersebut. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kemas lagi, pindah ke tempat lain lagi, ya kan? Minggu ini ada di tempat ini, minggu depan di tempat yang lain, dan seterusnya. Itu model usaha yang dengan lokasi tidak tetap. Tetapi kedua profil usaha ini, baik tetap ataupun tidak tetap lokasinya, itu wajib harus ada, walaupun juga menjalankan bisnis online kuliner itu harus ada. Ya, kulinernya itu bisnis online kulinernya juga harus tetap ada. Kenapa? Walaupun kita membuat yang tetap dan tidak tetap, itu kalau tidak ada bisnis online kuliner, ya orang sulit untuk menjangkau ini apa makanannya. Tetapi kalau sudah terpublikasi lewat online atau dalam jaringan, ya orang masyarakat semua pasti banyak yang tahu tentang itu. Strategi usaha, di sini strategi usaha itu banyak sekali strategi, yang Bapak hanya tampilkan hanya 4 saja. Tetapi strategi itu berlimpah ruah. Tinggal tips triknya usaha itu bagaimana kamu jalankan. Hanya gambaran saja dari 4 sekian banyak dari strategi usaha itu. Yang jelas pasti bahwa strategi usaha itu harus yang benar, yang baik lah. Ada dengan cara model paksa itu tidak benar itu. Ya, awalnya orang membeli dengan cara dipaksa, ya terakhir lama-lama orang tidak mau lagi. Soalnya konsumen itu kan membeli suatu produk makanan itu dengan seleranya, bukan karena pemaksaan. Nah, metode yang pertama adalah pesan antar. Nah, itu tentunya harus jalan untuk situs webnya itu.
kerjasama dengan ojol, bisa juga dengan yang lainnya, ojek online kah atau ojek yang biasa ya, untuk pesan antar tersebut. Kemudian metode multi-level marketing itu bisa dimanfaatkan. Maksudnya metode multi-level marketing itu kalian tidak sembarang memilih untuk level bawahmu yang disuruh untuk menjual, tetapi diberikan keuntungan. Nah, misalnya dari yang paling terdekat adalah dari keluarga terdekat dulu, sanak keluarga atau teman terdekat, teman baik yang bisa dipercaya. Tidak sembarangan dalam multi level marketing ini. Karena sifat manusia itu adalah relatif. Hari ini baik, besok tidak baik. Maka mencarinya itu harus yang terdekat. Karena mau kemana saudara? Ya kan? Teman yang sudah ditahu seluk-beluknya, tempatnya, lokasinya di mana, ya, keluarga-keluarganya sudah diketahui. Nah, jadi mau lari kemana, nggak bisa kemana-mana. Jadi itulah yang maksudnya metode multi level marketing itu tidak sembarang orang untuk diberikan untuk dalam hal ini. Kemudian catering. Catering biasa untuk membuat pesanan acara-acara khusus. Kalian menyediakan makanan itu, atau bisa juga rantangan untuk person to person yang memesan dalam jumlah yang tidak banyak. Nah, sedangkan kalau catering itu acara-acara pesta lengkap dengan peralatan-peralatan makannya, wadahnya. Kalian membuka itu, mungkin mereka ada suatu acara, konsumen mengadakan suatu acara, kalian sudah siap dengan menu makanan yang akan disajikan sesuai dengan pesanan tentunya. Kemudian ada konjugasi atau titipan. Kalau konjugasi atau titipan itu menitip makanan. Artinya makanan ini yang bukan makanan seperti kayak kaledok tadi ya, sop sapi tadi. Nah, tentunya seperti kayak kerupuk, keripik, makanan-makanan ringan, biskuit, roti. Nah, itu bisa dengan cara dititip. Yang paling gampang itu adalah kacang goreng dititip. Nah, dititip itu ibaratnya berapa. Nanti ada juga kalau saat dititip, warung yang dititip itu kadang-kala ada yang langsung membayar. Nggak mau dititipi gitu, nanti takut kehilangan apa. Nah, jadi berapa persen keuntungannya dijual ke warung tersebut. Nanti biasa juga ada yang warung hanya menerima, dia membeli, kemudian nanti dia jual sendiri dengan harganya sendiri. Nah, kira-kira dia akan menghitung keuntungannya itu berapa. Nah, kemudian dari keempat strategi usaha tersebut itu menggunakan jejaring sosial dalam jaringan. Jadi tidak bisa lepas dari itu. Zaman modern sekarang, zaman milenial harus menggunakan jejaring sosial dalam pengolahan makanan, bisnis pengolahan makanan. Kemudian kalian nanti disuruh memilih di antara sekian banyak pilihan strategi usaha, bisa lebih dari satu atau keempatnya juga boleh. Atau mungkin ada strategi lain, silakan saja dijabarkan sendiri di dalam proposal itu. Kalian memilih strategi apa dalam suatu usaha makanan. Nah, kemudian analisa SWOT. Buat ini menganalisa itu harus buat dengan tabel matriks analisa SWOT, ya, analisis SWOT. Jelaskan dan uraikanlah penjelasan dari tabel analisis SWOT tersebut. Jadi dijelaskan itu maksudnya itu apa. Nah, nanti kira-kira kalau ada hal yang sangat berkekurangan dari usahamu,
bisa diantisipasi dengan apa metodenya, sehingga usahamu itu dapat tetap berjalan walaupun dalam kondisi krisis ataupun dalam kondisi yang sulit, khususnya pada masa pandemi ini. Itu bisa kalian lewat Instagram atau lewat YouTube atau lewat Facebook live ya. Kalian bisa menawarkan, siapa yang mau tawar ini ya, itu bisa juga dengan cara seperti itu. Tawaran live itu langsung orang ceklik, nah, mereka melihat itu video live-mu. Nah, kalau ada yang pesan nanti pasti ada yang komen di bawah. Kemudian di situ analisis biaya, berisi tentang gambaran analisis perhitungan biaya dari aset sampai dengan keuntungan bersih dengan dilengkapi BEP, break-even point-nya. Mengapa ini harus dilakukan? Nah, supaya kalian mempunyai gambaran bahwa di dalam proposal itu sekian keuntungannya. Nah, kalau dalam suatu rekanan bisnis, tentunya tidak semua rahasia harus disampaikan, tapi hanya gambaran umum tentang analisis biaya. Bagaimana cara membuatnya? Sementara waktu kalian belajar ya membuat seperti apa yang sudah Bapak ajarkan. Dirangkum jadi satu di dalam proposal. Terus kemudian nanti di situ di proses produksinya, gambaran umumnya. Proses produksi baik dengan skema maupun diagram alir ya, proses produksinya tahap pertama, kedua dan ketiga, tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Itu dalam satu proses produksi. Kemudian nanti di tahap proses produksi tersebut juga dicantumkan itu resepnya, ya, kemudian cara mengolahnya, tahap-tahap pengolahan dari awal sampai akhir. Memang sulit untuk menyusun langkah-langkah proses produksi tersebut, tidak mudah. Maka Bapak memberikan tugas ini cukup lama. Silahkan untuk dirancang ya proposal, jangan merancang asal-asalan aja, pokoknya begitu selesai, enggak. Tapi dirancang sebaik mungkin dalam proposal tersebut, intinya ada di proses produksi tersebut. Kemudian teknik pengemasan. Di dalam teknik pengemasan, memerhatikan standar kesehatan baik Depkes dan BPOM, menjelaskan izin usaha yang memenuhi standar kesehatan dan BPOM. Nah, ini apa ini maksudnya? Nah, ini hidangan kalau hidangan yang bukan kemasan. Ya, walaupun ini bukan kemasan, di sini dikatakan menarik, mudah dibuka dan tahan lama awet dalam kemasan jika menggunakan kemasan. Kemasan harus didesain semenarik mungkin, misalnya disajikan di meja. Nah, makanan seperti kayak kerupuk atau keripik kalian sajikan di meja, nanti mereka akan ambil makan. Nah, kemudian bisa dinikmati oleh konsumen. Kemasan-kemasan tersebut ya mungkin dibuat semenarik mungkin supaya bisa konsumen bisa tertarik untuk menikmatinya. Kemudian untuk meja ya, penyajian hidangan di meja yang bersih dan tertata rapi. Ruangan menggunakan aromaterapi seperti bau jeruk atau orange, tetapi bukan model spray, maksudnya spray itu disemprot ya. Semprotan itu jangan, atau yang otomatis atau manual. Pakai aromaterapi yang tanpa disemprot. Karena kalau dengan semprotan itu mereka merasa risih, wah makanan saya kena semprotan ini. Nah, aromaterapi itu pakai botol, kemudian nanti ada kipas ya. Bukan memenuhi ruangan, jadi bau makanan yang
seperti kayak sop sapi tadi itu, ya baunya pasti bau daging. Nah, itu bisa dengan aromaterapi bau jeruk, nah, bisa akan tertutupi bau-bau sop sapi tersebut. Di situ kalian memaparkan peralatan dan wadah makanan yang digunakan harus bersih dan menarik. Ya, di sini di proposal itu kalian gunakan, kalian paparkan ya peralatan untuk penyajian, ya wadahnya apakah ada baki kah atau mangkok atau piring kah. Nah, nanti bisa dijelaskan di situ. Nah, sementara yang deskripsi cara menyajikan hidangan di meja yang bersih dengan tertata rapi, ya itu juga harus dideskripsikan. Contoh kemasan juga perlu harus diberikan kalau misalnya ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga, langsung di penyajiannya aja. Kemudian strategi pemasaran menggunakan brosur, menggunakan metode langsung, menempelkan pamflet, iklan jejaring sosial dalam jaringan, metode memberi bonus, metode potongan harga. Untuk menggunakan metode langsung itu dengan cara bekerja sama dengan dinas pariwisata setempat, kemudian mengadakan acara umum atau pribadi ya, mengadakan acara umum, maksudnya acara umum atau pribadi yang sudah Bapak jelaskan pada materi ketiga tidak salah. Kemudian ikut dalam event-event, apakah ikut dalam event organizer kah atau apa, sehingga semua event tersebut dapat kamu masuki, menawarkan suatu produk makanan. Kemudian memberi sampling makanan, ya. Misalnya sop Kaledok itu kamu buat semacam stand di suatu mall, kemudian kamu membuatkan di situ orang bisa makan secara standing party, ya, makan gratis, tetapi mangkoknya jangan besar-besar, yang kecil-kecil, ya kan. Namanya sampling, ya jangan yang besar-besar, pasti yang merasa orang dengan merasa nikmat, di mana ini ya, saya senang dengan makanan ini, dari sekian ribu penduduk ya pasti akan ada yang suka dengan metode sampling ini dan pasti ada yang memesan. Tidak semua akan memesan, tetapi ada yang pasti memesan, hanya dengan sampling. Nah, kalau di dalam event-event itu, kalian di situ memberikan suatu promosi makanan. Nah, di event-event itu melancarkan suatu promosi produk makanan baru dari yang kamu buat, makanan daerah, di mana kedainya itu hanya seperti kayak iklan tetapi secara langsung. Menjelaskan metode pemasaran yang dijalankan dalam wirausaha pengolahan makanan daerah atau wisata kuliner. Nah, nanti bisa dipilih di sini strategi pemasarannya apa. Mau semua juga boleh, mau salah satu atau mau dua atau mau tiga strategi silakan. Apa yang cocok menurut kamu untuk strategi pemasaran, atau mungkin ada strategi pemasaran di luar yang dari presentasi ini, silakan saja. Ya, tidak mesti harus ini, ya, tidak. Ini hanya gambaran strategi pemasaran, ada beberapa metode strateginya. Tapi kalau kalian mempunyai strategi sendiri, silakan saja dipaparkan. Nah, terakhir adalah penugasan. Di sini disuruh untuk yang prakteknya itu pilih resep makanan andalan. Ya, Anda sebagai wirausaha, Anda pilihan bebas, batas waktu mengerjakan 1 bulan. Lama sekali. Pak, tugas yang lalu ya sudah, nggak apa-apa. Dikerjakan dulu saja sampai selesai, baru tugas berikutnya.
Nah, kalau kamu misalnya belum selesai yang tugas bulan yang lalu ya, tugas membuat nama itu belum selesai Pak, dengan resep makanan kalau ya, membuat apa ya minggu lalu. Nah, tetapi Bapak sudah memberikan tugas ini, jangan kalian kebingungan. Jangan katakan bahwa wah banyak sekali tugas, tidak. Ini kan jangka waktunya lama. Bapak tidak menyuruh untuk kalian mengumpul 3 hari kumpul. Wah, mana bisa resep makanan dibuat oleh seorang pemula ya. Apalagi kalian seorang siswa yang baru belajar. Bapak pun sendiri kalau disuruh tugas mendadak seperti itu pasti kelabakan juga. Nah, jadi Bapak berikan tenggat waktunya cukup lama, 1 bulan. Nah, 1 bulan itu bukan waktu yang paten untuk harus 1 bulan. Kamu mampunya mengerjakan, kan banyak tugas-tugas mata pelajaran lain. Jadi kalian kerjakan semampu kalian berapa lama. Yang penting dikumpulkan. Nah, dikumpulkan muncul di email, wah ini sudah kumpul tugas, berarti kan sudah masuk. Kumpul tugas ada nilai. Gitu. Jadi itu prinsipnya itu ya, untuk memenuhi saja. Tidak kejar target tayang untuk bisa, untuk kamu mengerjakan itu harus plak 1 bulan. Ya, ini kondisinya juga pandemi, jadi Bapak memakluminya. Nah, di luar dari normal. Jadi ini kondisi normal yang berbeda dari yang biasanya. Nah, kalian bisa mengerjakan, tetapi jangan gunakan prinsip untuk menunda-nunda. Selagi bisa untuk dikerjakan, dikerjakanlah. Bisa cepat, silahkan. Yang penting kumpulkan saja. Kemudian disuruh membuat proposal pengolahan makanan. Ya. Nah, untuk teorinya itu proposalnya. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana kerangka untuk membuat proposal. Isinya, gambaran tentang isinya. Nah, seperti itu ya. Kemudian buatnya di mana? Di aplikasi Microsoft Word atau ditulis dengan tulisan identitas. Ya, menuliskan identitas pada bagian halaman judul. Di halaman judulnya aja ya, disusun oleh nomor induk siswanya berapa, namanya berapa, kelas berapa. NIS itu bisa dilihat di weblog Bapak. Silakan dilihat, dicari NIS-nya berapa. Kemudian simpan dengan nama file baru, yaitu dengan nama NIS, nama depan kelas, nama tugas membuat proposal usaha pengolahan makanan. Itu nama tugasnya, yaitu membuat proposal usaha pengolahan makanan. Batas waktu pengumpulan 2 minggu setelah tugas ini diberikan oleh guru, misalnya besok, hari Senin tanggal 24 Agustus berikan tugas. 2 minggu pas Pak? Ya, enggak begitu ya. 2 minggu lagi nanti baru Bapak berikan tugas baru gitu. Nah, bukan berarti ini harus apa ya, tetapi ini tugas ini diberikan jangka waktu yang cukup panjang. Tidak harus 2 minggu itu kamu batas waktu terakhirnya. Nah, yang penting tadi Bapak katakan kamu bisa kumpul, silakan kumpul, ada nilainya, itu saja. Nah, ya, karena ini kondisi memang tidak seperti biasanya, itu dimaklumi. Jadi mohon untuk dikerjakan, selagi bisa dikerjakan. Tujuan Bapak memberikan tugas adalah untuk melatih. Nah, melatih itu kamu belajar di situ, ya, bagaimana memilih resep, mengolahnya, ya. Kemudian pilih resep makanan andalan Anda sebagai wirausaha, kan? Di situ kamu pilih resep makanannya.
suruh pilih resep makanan, ya kemudian dibuat makanannya. Nah, untuk prakarya kewirausahaan ini tidak mesti harus ya makanan yang Bapak tunjukkan itu kamu harus begini begitu, tidak. Nah, makanan itu sifatnya bebas kok, kan sesuai keahlian. Contoh banyak di YouTube. Kalau Bapak memberikan contoh, misalnya ini contoh Bapak, nah, nanti kalian bilang, saya punya versi seperti ini. Nah, sekarang zaman kemerdekaan, nggak mesti harus begini begitu. Misalnya kalian lihat dari YouTube ada chef masaknya begini, chef saja ya misalnya. Tapi kamu punya konsep sendiri. Saya mau yang begini, Anda mesti harus ikut chefnya. Ada banyak seperti itu ya. Jadi intinya bahwa kalian harus mengerjakan semua tugas, diselesaikan untuk melatih diri, bukan untuk menjadikan beban kalian. Kamu coba. Bapak di sini hanya bertugas untuk memberikan latihan-latihan di rumah di masa pandemi ini, kalian coba. Dan toh hasilnya juga kalian nikmati sendiri. Nah, makanan yang kamu olah, kamu nikmati sendiri satu keluarga, menunjukkan kepada orang tua bahwa ini resep makanan yang saya olah, saya buat. Kamu bisa, ya, pasti bisa. Nah, seperti itu, tetap semangat untuk mengerjakannya. Nah, kalau ini sudah jadi bekalmu di masa yang akan datang, kamu tidak akan mengalami kesulitan. Nah, ini namanya modal diri Anda untuk bisa memiliki potensi yang luar biasa. Kerjakan saja. Semoga Tuhan memberkati atas segala usaha yang kalian lakukan. Bapak juga mendoakan kalian tetap sehat, panjang umur. Tuhan memberkati.